Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, yaitu Ibu Neneng DBNS. Dan kisah tentang Ki Jalu masih berlanjut nih, Ki Jalu dan Miftah. Dan buat teman-teman mungkin banyak yang nanya ya, bagaimana sih cara menemukan playlist, atau Bang Ilo dibikin dong playlistnya, banyak-banyak kisah-kisah kita ya yang berhubungan. Kita sudah buatkan playlist teman-teman. Jadi caranya bagaimana? Teman-teman klik aja logo channelnya, logo yang ada muka sayanya ya. Jadi bisa diklik di situ, dan nanti di situ banyak pilihan, ada video, ada short, ada playlist. Nah, dipilih playlist, diklik playlistnya, udah tuh banyak nanti terdapat playlist-playlistnya, agar teman-teman mungkin yang baru bergabung juga bisa mengikuti secara berurutan ya dari awal. Jadi gitu, karena banyak yang komen untuk minta playlist atau bagaimana caranya untuk menuju ke playlist. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Gak pakai basa-basi lagi, mode horor on. Kisah kelam masa lalu Ki Jalu. Miftah dan Nindi yang masih kesakitan karena rambut mereka dijambak dan tubuh mereka juga diseret oleh tangan panjang yang tidak terlihat, mencoba melawan dengan mengerahkan energi murni yang mereka miliki. Akan tetapi, semakin mereka mencoba untuk melepaskan diri, yang ada jambakan di rambut mereka malah terasa semakin kuat. Disusul oleh kemunculan seorang sosok kakek-kakek berbadan kerdil. Tangan kanannya terlihat memegang sebuah tongkat berukir yang ujungnya bergambar naga. Ukuran jauh lebih tinggi daripada ukuran tubuhnya sendiri. Ya, dialah sosok Ki Barna yang dulunya dikenal sebagai dukun santet yang paling ditakuti pada masanya. Dulu, Ki Barna tewas dengan cara dibakar hidup-hidup oleh warga yang geram akan aksi-aksi bejatnya. Akan tetapi, karena dia yang sudah terikat perjanjian dengan iblis yang menjadi junjungannya, Sukma Ki Barna tetap hidup dan menempati rumahnya. Bedanya, sosok Ki Barna dirubah menjadi sosok kerdil oleh iblis junjungannya agar bisa serupa dengannya. Kamu anak ingusan yang sudah berani melempari anakku dengan batu kerikil. Kenapa tidak minta maaf? Tunjuk Ki Barna sambil tangannya menunjuk ke arah Nindi yang masih meringis kesakitan karena rambutnya dijambak dan tubuhnya sudah diseret. Ngapain aku harus minta maaf? Salah sendiri anakmu si suster ngesot itu yang duluan gangguin. Sungut Nindi. Lepasin kami. Kami hanya ingin melihat-lihat rumah ini aja. Kami tidak punya niatan jahat, pinta Miftah sambil berusaha melepaskan diri dari jambakan tangan Ki Barna di kepalanya. Kurang ajar, dasar kalian anak ingusan yang keras kepala. Masih saja tak merasa punya salah. Kalau begitu, aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam sangkar gaibku bersama dengan teman kalian, ancam Ki Barna yang langsung bersiul. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah sangkar besar yang di dalamnya berisikan Nyai Kemuning yang dalam kondisi mulut terjahit dan seluruh tubuh terikat oleh tali gaib. Miftah dan Nindi tentu saja merasa kaget melihatnya. Nyai Kemuning, pantesan kami berdua mencari-cari Nyai tapi nggak ketemu, kata Miftah dengan wajah geram melihat kekejaman yang sudah dilakukan Ki Barna pada sosok khodam penjaga Selin itu. Nyai Kemuning hanya bisa melihat mereka berdua dengan pandangan berkaca-kaca.
Akan tetapi, di luar dugaan dari Ki Barna, tahu-tahu ia melepaskan jambakan kedua tangannya pada Miftah dan Nindi, lalu berbalik menjambak jambang dan rambutnya sendiri. Kemudian ia bentur-benturkan kepalanya ke dinding hingga keningnya terlihat berdarah. Hal seperti itu ia lakukan ternyata di luar kendalinya. Eh, kenapa? Kenapa jadi begini? Ki Barna kebingungan sendiri karena ia yang tidak bisa mengontrol tangan serta tubuhnya sendiri. Tak jauh dari tempat Ki Barna berdiri, Selin dari kejauhan sedang berdiri di samping sosok Nyai Nimas Ayu. Selin yang sudah pulih kondisinya karena dibantu oleh Nyai Nimas Ayu terlihat sedang menatap tajam ke arah Ki Barna. Akan tetapi, tangan Selin seolah memperagakan sedang menjambak rambutnya sendiri, kemudian kepalanya seperti sedang dibentur-benturkan ke dinding. Nindi dan Miftah jadi bergedik ngeri melihat kemampuan Selin yang sungguh di luar nalar tersebut. Bocah ingusan, kau apakan tangan dan kepalaku ini? Hingga tak bisa aku kendalikan, bentak Ki Barna seraya meringis kesakitan karena beberapa helai rambutnya sudah tercabut meninggalkan rasa sakit yang tak bisa diutarakan dengan kata-kata. Begitu juga dengan keningnya yang semakin banyak mengucurkan darah berwarna hitam. Tidak sampai di situ, masih dengan kondisi hanya diam berdiri mematung, Selin kini menatap sangkar gaib yang mengurung Nyai Kemuning. Selin mengarahkan matanya fokus ke mulut Nyai Kemuning yang telah terjahit, dan aneh bin ajaib, jahitan gaib di mulut Nyai Kemuning langsung terlepas dengan sendirinya. Selin pun lalu mengalihkan pandangan matanya ke arah tali gaib Ki Barna yang sudah mengikat tubuh Nyai Kemuning, dan lagi-lagi tali gaib tersebut langsung terlepas dengan sendirinya. Terakhir, Selin mengarahkan tangan kanannya ke arah sangkar gaib, lalu seperti menarik sesuatu dan sosok Nyai Kemuning tiba-tiba saja keluar dengan sendirinya. Kini Nyai Kemuning sudah berdiri di samping Selin. Senyum bahagia Nyai Kemuning terkembang. "Terima kasih Selin, sudah menyelamatkanku," ucap Nyai Kemuning sambil memeluk Selin. "Sama-sama Nyai, sekarang biar saya tuntaskan dulu kakek-kakek sombong ini," saut Selin. Akan tetapi di sini Nyai Kemuning mencegahnya. Jangan Selin, biarkan saya yang melakukannya. Dari tadi, tangan saya sudah tidak sabar ingin memberikan ia pelajaran, ucap Nyai Kemuning yang tentu saja diperbolehkan oleh Selin. Nyai Kemuning lalu melakukan suatu gerakan seperti menarik sesuatu, kemudian memasukkannya ke dalam sangkar gaib. Persis dengan yang tadi sudah dilakukan oleh Selin. Tak lama kemudian, sosok Ki Barna seolah seperti ditarik oleh sebuah magnet. Lalu Nyai Kemuning membuat gerakan seperti mengunci. Sesaat setelah sosok Ki Barna masuk ke dalam sangkar gaib miliknya sendiri. Saat itu pula sangkar gaibnya itu refleks terkunci dengan sendirinya. "Kau harus merasakan bagaimana rasanya dikurung seperti itu Barna," ucap Nyai Kemuning. Nyai Nimas Ayu yang sedari tadi hanya memperhatikan semua itu akhirnya menghampiri Nindi dan Miftah. "Bi Miftah dan Nindi tidak apa-apa," raut kekhawatiran terlihat di wajah Nyai Nimas Ayu. "Kami tidak apa-apa Nyai, cuma terasa sedikit pusing sedikit dan badan nyeri-nyeri gara-gara tadi diseret sama kakek-kakek sialan itu," sungut Nindi seraya memonyongkan bibirnya ke arah Ki Barna yang masih sibuk teriak-teriak di dalam sangkar gaib ciptaannya sendiri. Namun suaranya tak terdengar karena memang sengaja dibuat bisu tak bisa mengeluarkan suara oleh Nyai Kemuning yang masih geram karena mulutnya sempat dijahit secara gaib oleh sosok dukun yang pernah ditakuti pada masanya itu. "Terima kasih banyak Nyai Nimas Ayu sudah membantu Den Miftah, Den Selin dan Den Nindi. Saya tidak bisa membayangkan kalau Den Nindi tidak memanggil Nyai Nimas Ayu. Entah bagaimana nasib kami," kata Nyai Kemuning tulus. "Terima kasih banyak Nyai sudah menyelamatkan saya dari sosok nenek-nenek yang tadi merasuki saya." Kali ini Selin yang langsung berterima kasih pada sosok Nyai Nimas Ayu. "Sama-sama Selin," jawab Nyai Nimas Ayu sambil tersenyum. "Aku gak nyangka deh, gara-gara rumah
tua dan jelek ini, kita semua malah hampir celaka. Sungut Nindi yang rupanya masih kesal dengan kejadian yang belum lama menimpa ia dan kedua rekannya. Ya salah kamu sendiri, ngapain tadi minta ikut? Aku kan gak ngajakin kamu, jawab Miftah yang sedikit kesal seraya memonyongkan bibirnya dengan maksud mengejek Nindi. Enak aja, malah nyalain aku. Awas lo ya. Nindi yang tidak terima disalahkan juga hendak menggetok kepala Miftah dengan botol minum yang ia ambil dari dalam tasnya, tapi keburu dicegah oleh Selin. Kalian berdua ini kayak Tom and Jerry aja. Akurnya cuma sebentar doang, habis itu berantem lagi. Pusing tahu, tegur Selin. Miftah dan Nindi sama-sama langsung terdiam. Sekali lagi kalian berdua berantem, aku akan bikin kalian berdua beneran berantem, saling cakar satu sama lain. Mau? Tanya Selin dengan memasang wajah galak. Kembali Miftah dan Nindi saling diam. Lalu mereka semua memutuskan untuk keluar dari dalam rumah tua itu. Miftah memutuskan untuk mencari lagi rumah kontrakannya esok hari. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka mendengar suara berisik di luar rumah tua bekas dihuni dukun tersebut. Suara apaan itu ya? Berisik banget, tanya Nindi seraya celingukan. Lalu ia mengintip dari balik jendela. Miftah yang ikut penasaran pun segera menyusul Nindi dan ikut mengintip ke jendela. Lalu tanpa sadar keduanya sama-sama berpaling ke arah yang berlawanan. Akibatnya kepala mereka berdua pun beradu. Nindi yang memang terkenal galak sudah lebih dulu melotot ke arah Miftah. Miftah yang merasa tidak sengaja melakukannya juga ikut melotot. Mereka berdua siap-siap akan bertengkar lagi. Akan tetapi tidak jadi, karena tiba-tiba Selin sudah berada di belakang mereka dengan tangan dilipat di atas dada. Kemudian memandangi mereka dengan tatapan mata yang sungguh menusuk. Takut jika nanti dikerjai Selin seperti apa yang ia lakukan pada sosok Kibarna, Miftah dan Nindi pun buru-buru keluar dari rumah itu. Dalam hatinya, Selin pun hanya bisa tersenyum melihat kelakuan ajaib dari dua sahabatnya itu. Rupanya, di luar rumah tua itu sudah menunggu Pak Gopar, Raffi, dan juga beberapa orang warga yang sengaja diajak Pak Gopar untuk menemani dia dan Raffi mencari keberadaan Miftah dan kawan-kawan. Alhamdulillah, syukurlah Jang Miftah dan Neng berdua tidak apa-apa, kata Pak Gopar yang langsung menyambut mereka di depan pintu. Ya Pak Gopar, alhamdulillah, jawab Miftah. Tadi tuh Bapak sempat khawatir karena Jang Raffi bilang rumah tua ini angker sekali Jang Miftah. Makanya Bapak bawa warga untuk menjemput Jang Miftah ke sini. Takut terjadi apa-apa sama kalian bertiga, kata Pak Gopar menjelaskan panjang lebar. Ya Miftah, saya takut kalau sampai AA Miftah sama Teteh berdua ini ketemu sama sosok cebol si dukun sakti penghuni rumah tua ini. Raffi ikutan nimbrung dengan memasang wajah polos. Tadinya Nindi yang memang orangnya suka ceplas-ceplos hendak menjawab jujur kalau mereka memang sudah bertemu dengan sosok yang barusan dikatakan Raffi tersebut. Akan tetapi Nyai Nimas Ayu sudah keburu berbisik kepada Nindi agar jangan melakukan itu. Ditambah lagi ketika Nindi melirik ke arah Selin, gadis itu sudah lebih dulu memberikan isyarat dengan meletakkan telunjuk di atas bibirnya. Akhirnya Nindi memilih untuk diam saja. Miftah yang melihat Nindi terlihat begitu tertekan pun hanya tertawa dalam hati. Akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pulang kembali ke tempat Miftah dan rekan-rekan KKN-nya tinggal. Sementara itu di tempat lain, kini Ki Jalu sudah berdiri berhadap-hadapan dengan Dewi Arum. Dewi Arum belum berubah wujudnya menjadi seekor ular hijau karena dia merasa belum waktunya. Akan tetapi Dewi Arum yang tidak mau tertipu untuk kedua kalinya oleh murid sekaligus laki-laki yang dulu pernah ia cinta itu tetap bersikap waspada dengan memegang erat tongkat kayu kaboa yang dipegangnya. Tidak disangka akhirnya Aing bisa bertemu lagi dengan mantan guru Aing yang mesum ini. Lady Ki Jalu mengawali percakapan mereka berdua. Dewi Arum hanya tersenyum sinis. Lalu tak mau kalah, ia pun membalas ucapan pedas dari Ki Jalu. Aku juga tidak menyangka setelah 30 tahun berlalu
akan bisa bertemu lagi dengan mantan murid pengkhianat yang sudah banyak menipuku. Jawab Dewi Arum masih dengan senyum tersungging di bibirnya. Hei, Guru Mesum, dari mana Maneh dapatkan tongkat itu? Itu adalah tongkat kayu kaboa milik Aing yang hilang ketika Aing bertempur dengan anak ingusan yang bernama Miftah. Ayo, kembalikan, bentak Ki Jalu seraya membuka tangan kanannya seolah memberikan isyarat agar Dewi Arum harus segera mengembalikan tongkat kaboa miliknya itu. Namun, jawaban tak terduga keluar dari mulut Dewi Arum. Oh, jadi ini tongkat milikmu. Ayo, ambillah. Aku juga sudah tidak butuh tongkat butut ini, saut Dewi Arum seraya melemparkan begitu saja tongkat kayu kaboa itu ke arah wajah Ki Jalu. Ki Jalu yang tidak berprasangka buruk sedikit pun pada Dewi Arum dengan sigap hendak menangkap tongkat tersebut dengan tangan kirinya, namun kembali hal yang di luar dugaan pun terjadi. Ki Jalu langsung terpeki kesakitan saat tangan kirinya menyentuh tongkat kayu kaboa tersebut. Teriaknya, lalu tangan kiri Ki Jalu refleks melepaskan tongkat itu karena ia merasa tidak tahan dengan panasnya. Tangannya terasa seperti memegang bara api yang masih menyala. Diam-diam, Dewi Arum tersenyum penuh arti ke arah Ki Jalu yang segera mencoba menetralisir tangannya yang sempat menyentuh tongkat itu. Terlihat, tangannya yang tadi sempat memegang tongkat kayu kaboa itu kini sedikit seperti melepuh dan meninggalkan bekas berwarna kemerahan. Kurang ajar, dasar Maneh manusia ular jadi-jadian. Maneh apakan tongkatku ini, Tidak biasanya, tongkat ini seperti itu, berubah jadi seperti bara api ketika dipegang sama Aing. Protes Ki Jalu seraya menatap tajam penuh rasa curiga ke arah Dewi Arum. Loh, katanya itu tongkat punya kamu, Jalu. Masa iya, memegangnya saja kamu tidak becus begitu? Jangan-jangan kamu hanya mengaku-ngaku saja. Ledek Dewi Arum seraya menutup mulutnya dengan tangan kanan seperti sedang menahan tawa. Ki Jalu yang terpancing emosinya pun langsung menendang tongkat itu dengan menggunakan kakinya tepat ke arah wajah Dewi Arum. Anehnya, tongkat kayu kaboa tersebut malah justru berputar-putar lalu berbalik menyerang dirinya kembali dan hendak menghantam kepalanya. Untunglah Ki Jalu dengan gesit dapat menghindar hingga kepalanya terbebas dari hantaman keras yang bisa saja membuat kepalanya terbelah menjadi dua. Hal itu jelas semakin membuat Ki Jalu emosinya semakin naik ke ubun-ubun. Ada apa dengan tongkat sakti ini? Kenapa dia malah berbalik menyerang Aing? Nyai Sulastri, kenapa Maneh sekarang berubah drastis seperti ini? Gumam Ki Jalu dalam hatinya. Ya, Nyai Sulastri adalah sosok nenek-nenek penunggu tongkat kaboa tersebut. Dulu dia sempat takluk dikalahkan oleh Ki Jalu dalam sebuah pertarungan. Ki Jalu berjanji tidak akan membunuhnya asalkan Nyai Sulastri mau menjadi anak buahnya. Namun ketika pertarungan antara Ki Jalu dan juga Miftah berlangsung tempo hari dan membuatnya hingga babak belur dan hampir sekarat dihantam sabuk keramat milik Miftah, tongkat kayu kaboa tersebut tanpa sengaja terlempar sangat jauh hingga patah menjadi dua. Tak lama setelah patah berangsur wujudnya pun berubah kembali menjadi sosok aslinya dan di luar dugaan. Tongkat tersebut ditemukan oleh Dewi Arum yang sedang mencari tumbuhan herbal untuk membantu kesembuhan Gandarwa Wiyasa yang belum lama ia selamatkan. Namun yang ditemukan Dewi Arum adalah sosok Nyai Sulastri yang dalam kondisi kedua tangannya patah dengan tubuh penuh luka yang mengenaskan. Dewi Arum yang kasihan pun kemudian membantu menyembuhkan luka di tubuh Nyai Sulastri dan membantunya menyambung kembali kedua tangannya yang patah dengan menggunakan minyak bintang Kalimantan yang pernah ia pelajari cara meraciknya dari sahabatnya sesama siluman ular dari Kalimantan. Singkat cerita, Nyai Sulastri pun kondisinya berangsur-angsur sembuh dan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, dia berjanji akan membantu Dewi Arum membalaskan rasa dendamnya pada Ki Jalu. Rupanya Nyai Sulastri juga sangat kecewa pada Ki Jalu yang merupakan junjungannya, tapi sama sekali tidak pernah mencari apalagi membantu mengobati dirinya yang saat itu sedang terluka parah akibat terlempar cukup keras.
Sampai akhirnya Dewi Arum pun juga menceritakan perihal Gandarwa Wiyasa dan juga dirinya yang di masa lalu pernah dikhianati oleh Ki Jalu. Dan mulai saat itulah Nyai Sulastri bersumpah tidak akan mau lagi menjadi anak buah Ki Jalu. Nyai Sulastri merasa sakit hati karena hanya merasa keberadaannya dibutuhkan Ki Jalu, tapi dukun santet itu tidak bersungguh-sungguh ingin memelihara apalagi merawatnya. Itulah sebabnya ketika Ki Jalu sempat mencoba memanggilnya, Nyai Sulastri pun tak pernah lagi datang. Begitu juga ketika Ki Jalu mencoba memegangnya yang berwujud tongkat kayu kaboa. Tangan Ki Jalu sengaja ia buat menjadi kepanasan seolah seperti memegang bara api. Ya, sekarang aing paham. Aneh rupanya sama saja seperti Gandarwa Wiyasa, ikut berkhianat dan berpihak pada musuh-musuh aing, Nyai Sulastri. Sayang sekali, karena aing sekarang terpaksa ikut menghabisi maneh, gumam Ki Jalu seraya mengambil posisi duduk bersila lalu ia meraga sukma. Ya, Ki Jalu sengaja melawan sosok Nyai Sulastri dengan memakai raga halusnya agar ia bisa lebih memaksimalkan potensi kekuatannya. Ki Jalu kali ini hanya ingin mempersingkat waktu pertarungan karena ia tak mau tujuan utamanya yaitu mencari Miftah dan Bu Jamila istrinya menjadi tertunda kembali. Hei, Raja Angin dari utara, barat, timur dan selatan, aing memanggil maneh agar segera datang ke sini sekarang juga, kata Ki Jalu dengan memberikan penekanan pada akhir kalimatnya. Tak lama kemudian, sebuah putaran angin yang berbentuk seperti angin puting beliung berwarna hitam legam tiba-tiba saja muncul di hadapan Ki Jalu. Rambut dan jambang Ki Jalu pun ikut riap-riapan terkena sambaran angin dari Raja Angin yang langsung muncul ketika dipanggil oleh Ki Jalu. Bagus, bagus. Maneh masih patuh dan cepat datang ketika aing memanggilmu, Raja Angin, puji Ki Jalu pada sosok Raja Angin. Sosok Raja Angin hanya menundukkan sedikit wajahnya, tanda berterima kasih atas pujian yang diberikan sang junjungan padanya. Sekarang juga maneh habisi kedua perempuan jadi-jadian ini. Jadilah malaikat pencabut nyawa untuk mereka. Jangan berikan ampun. Cepat laksanakan. Aing sudah ingin muntah melihat sampah busuk seperti mereka, perintah Ki Jalu. Dan hanya dalam sekejapan mata, sosok Raja Angin langsung menghilang dari hadapan Ki Jalu, kemudian tanpa ampun langsung menghampiri lalu menggulung sosok Dewi Arum dan sosok Nyai Sulastri tanpa ampun. Tubuh kedua musuh Ki Jalu itu pun ikut masuk dalam pusaran angin yang diciptakan oleh Raja Angin lalu ikut tersapu ke dalamnya. Terdengar samar-samar teriakan kesakitan yang bercampur dengan suara gemuruhnya angin puting beliung yang begitu riuh. Namun, semua itu tak berlangsung lama, karena setelah itu, seiring putaran angin puting beliung itu terhenti, suasana pun berubah sunyi senyap seperti suasana pemakaman umum di malam hari. Kemudian, terdengar ada dua sosok yang terlempar dari dalam pusaran angin tersebut dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan dengan tubuh yang sudah dalam kondisi tidak utuh lagi. Ya, itulah sosok Nyai Sulastri dan juga sosok Dewi Arum yang harus tewas secara mengenaskan di tangan sosok si Raja Angin. Bruk, bruk. Kedua sosok musuh Ki Jalu tersebut terlempar tepat di bawah kaki Ki Jalu. Ki Jalu hanya memandang sinis pada dua jasad yang kini taubannya bagai seonggok sampah tak berguna di matanya. Tanpa ada sedikit pun rasa kasihan, Ki Jalu menatap nanar lalu meludahi kedua jasad tersebut kemudian menendangnya secara bergantian. Dewi Arum, sayang sekali maneh harus ikut mati secara sia-sia. Andai saja maneh tahu, sampai hari ini aing masih belum bisa melupakan maneh. Suara Ki Jalu di sini terdengar lirih. Tatapan mata Ki Jalu juga terlihat berkaca-kaca, seperti ada sebuah rasa sedih, menyesal, dan juga kehilangan yang bercampur aduk menjadi satu. Namun susah payah ia berusaha sembunyikan semuanya, terhalang oleh rasa egoisme dan juga kesombongan yang merajai dirinya selama puluhan tahun. Baru kali ini Ki Jalu merasakan ada sesuatu yang seolah terenggut paksa dari dalam dirinya. Sebuah perasaan cinta yang terpaksa harus ia singkirkan jauh-jauh demi meraih ambisi pribadinya. Rupanya
Meskipun sudah 30 tahun terlewati, akan tetapi Ki Jalu masih belum bisa melupakan sosok Dewi Arum. Ya, dukun santet yang dikenal bengis dan tidak memiliki hati tersebut ternyata memang sudah benar-benar jatuh hati pada sosok siluman ular cantik Dewi Arum, meskipun hubungan mereka pun terpaksa harus berakhir dengan sebuah kebencian dan juga rasa dendam akibat ulah Ki Jalu sendiri yang terlalu mengedepankan ambisinya yang mana ingin menjadi orang yang paling sakti di tanah Pasundan. Tapi sejujurnya, di mata Ki Jalu, figur Dewi Arum adalah perempuan kedua yang menjadi cinta sejatinya setelah Ibu Romlah, istri pertamanya. Bahkan Ki Jalu juga masih mengingat dengan jelas peristiwa 30 tahun lalu saat menjadi murid sekaligus kekasih dari Dewi Arum. Setiap detik yang ia habiskan bersama Dewi Arum adalah salah satu momen yang membuatnya sangat bahagia, meskipun usia Ki Jalu dan juga Dewi Arum saat itu terpaut cukup jauh. Juga Ki Jalu tahu betul Dewi Arum adalah sosok siluman ular yang berusia lebih dari ratusan tahun, akan tetapi Ki Jalu tidak pernah memperdulikan hal itu. Rasa cinta dan juga rasa sayang yang ia rasakan tulus sama dengan perasaan yang sama dulu pernah ia curahkan pada sosok Bu Romlah, istri pertamanya yang sudah lama meninggal dunia. Namun, Ki Jalu hidupnya tidak bisa bebas melaksanakan apapun dan juga melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya akibat ia terikat sebuah perjanjian dengan Turangga, si Raja Iblis. Ada sebuah perjanjian yang mengikat antara keduanya, bahkan ditandai dengan goresan luka sayatan yang mengeluarkan darah dari lengan Ki Jalu. Ya, kucuran darah yang keluar dari lengannya yang memang sengaja digoreskan oleh pisau gaib milik Turangga adalah sebagai tanda kepatuhan Ki Jalu pada sang junjungan. Turangga membebaskan Ki Jalu untuk berguru dan berburu ilmu kemanapun ia mau, asal dia tetap harus mengabdi kepadanya. Ki Jalu disuruh untuk menyerap semua ilmu dan juga kesaktian dari para guru yang sudah mengajarkannya. Namun ketika semuanya itu sudah didapatkan Ki Jalu, maka ia diharuskan menghabisi sang guru. Itu adalah salah satu cara agar jangan sampai ada yang lagi memiliki ilmu dan kesaktian tersebut selain dari sosok Ki Jalu. Sedangkan peran Turangga dalam hal ini akan membantu melipat gandakan kemampuan dari Ki Jalu menjadi berlipat-lipat hingga nanti akan melebihi kemampuan para guru Ki Jalu sebelumnya. Sebenarnya Ki Jalu saat itu tak mau menghabisi Dewi Arum. Namun Turangga mengancam akan menghabisinya dan akan menjadikannya budak sampai di hari kiamat dalam kerajaan iblisnya. Ki Jalu nantinya bukan hanya akan dijadikan budak, tapi juga akan mendapatkan siksaan berupa cambukan, pukulan, dan hantaman batu-batu besar bila ia berani menentang. Tentu saja di sini Ki Jalu tak berani untuk menentang apapun perintah dari junjungannya, Turangga. Sebenarnya dulu Ki Jalu pernah menikah dan ia hampir memiliki seorang anak, akan tetapi rumah tangganya tidak berakhir bahagia, bahkan berakhir dengan cara yang cukup tragis. Ya, sekitar 35 tahun lalu saat Ki Jalu berusia 20 tahun, ia pernah menikah dengan Bu Romlah, istri pertamanya. Dulu Ki Jalu muda hanyalah seorang buruh tani biasa yang hidup miskin dan juga harus kerja serabutan untuk bisa menghidupi keluarganya. Bu Romlah yang saat itu sedang hamil muda membuat Ki Jalu muda semakin bersemangat untuk bekerja. Dia pun juga tetap teguh untuk menjalankan perintah agamanya dengan selalu sholat tepat waktu dan rajin bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Bisa dibayangkan betapa bahagianya kehidupan pasangan muda tersebut waktu itu, meskipun mereka berdua hidup dalam kondisi keuangan pas-pasan, bahkan hidup serba kekurangan. Tidak ada makanan, tidak ada cemilan mewah di atas meja makan pasangan suami istri itu. Bahkan beras adalah salah satu barang yang dianggap mahal dan jarang bisa mereka dapatkan akibat penghasilan Ki Jalu muda yang memang tidak menentu.
Dalam kesehariannya, Ki Jalum Muda dan juga Bu Romlah lebih sering makan singkong goreng ataupun ubi rebus sebagai pengganjal perut mereka. Namun, hal itu sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan mereka berdua. Keduanya tetap hidup rukun dan tak pernah sekalipun bertengkar. Ki Jalum Muda merasa sangat beruntung bisa memiliki istri soleha seperti Bu Romlah yang tidak banyak menuntut apapun darinya. "Maafkan Bapak ya Bu, Bapak belum bisa membahagiakan Ibu," kata Ki Jalum Muda pada Bu Romlah yang kala itu sedang sibuk di dapur memindahkan singkong rebus yang asapnya terlihat masih mengepul itu ke atas alas daun pisang. Yang saking miskinnya, keluarga mereka sampai piring kaleng pun mereka tidak punya. Rumah mereka yang lebih mirip dengan gubuk itu bahkan masih beralaskan tanah, hingga tak jarang suka ada hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam rumah seperti ular, lipan, kalajengking, bahkan tikus. Sehari-hari Ki Jalum Muda dan Bu Romlah harus tidur dengan beralaskan seadanya, hanya beralaskan tumpukan karung dan juga kardus yang disatukan dan ditumpuk sedemikian rupa. "Bapak ini kenapa sih? Kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu? Ibu itu tetap bahagia kok selama menjalani hidup bersama dengan Bapak," sahut Bu Romlah sambil tersenyum manis. Sebuah senyuman yang selalu menjadi penyemangat untuk Ki Jalum Muda di saat dia sering mendapati cemoohan dan juga hinaan dari warga akibat kemiskinan yang ia jalani. Senyuman dari Bu Romlah Senyuman dari Bu Romlah jugalah yang menguatkan mental Ki Jalum Muda agar tetap bersemangat mencari nafkah untuk menghidupi mereka berdua. Bahkan senyuman sang istri pula lah yang menjadi alasan dari Ki Jalum Muda untuk tetap selalu memegang teguh prinsip yang sudah dipegangnya. Karena sempat ada beberapa orang yang menawarkan kepada Ki Jalum Muda untuk menjadi kaya secara instan lewat jalur pesugihan, namun itu semua selalu ditolak. "Maaf, bukannya saya tidak ingin menjadi orang kaya, tapi saya hanya ingin menghidupi anak istri saya dengan cara yang halal dan cara yang diberkahi oleh Allah." Itulah alasan yang selalu dikemukakan oleh Ki Jalum Muda setiap kali ada tetangganya yang mengajaknya untuk melakukan ritual pesugihan. "Ya sudah, terserah kamu aja Jalu. Saya kan cuma menawarkan pesugihan jual umur ini karena kasihan sama istri kamu yang hidupnya harus melarat terus sama kamu," kata warga yang menawarkan pesugihan. Sayangnya, seorang dukun sesat yang terkenal sakti, bengis dan berotak mesum pada masa itu rupanya diam-diam menyukai Bu Romlah. Dukun sakti itu bernama Aba Jambrong. Dialah yang usianya sudah mau setengah abad pada saat itu rupanya menyukai Bu Romlah yang memang berwajah cantik. Bahkan dulu Ki Jalum Muda sempat harus bersaing dengan banyak laki-laki yang juga menyukai Bu Romlah. Sampai akhirnya Ki Jalum Muda lah yang menjadi pemenangnya dan berhasil menikahi sang gadis pujaan hati. Suatu malam, saat Ki Jalum Muda masih berada di musola untuk menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah, rupanya Aba Jambrong diam-diam mendatangi gubuk kecil milik Ki Jalum Muda. Saat itu, Bu Romlah yang hanya seorang diri di sana dipaksa oleh Aba Jambrong untuk melayani nafsu bejatnya. Ya, Aba Jambrong sangat bernafsu untuk menyetubuhi Bu Romlah yang sedang dalam keadaan hamil muda. Bahkan ia juga tak peduli meskipun Bu Romlah sudah bersuami. Bu Romlah tentu saja menolak, bahkan mencoba melawan dengan memukul tubuh tinggi besar milik Aba Jambrong dengan sapu. Akan tetapi usahanya gagal. Tenaga dari Aba Jambrong jauh lebih kuat darinya karena di dalam tubuhnya juga terdapat jin-jin perewangan yang membuatnya jadi jauh lebih kuat dibandingkan para pria seusianya. Bu Romlah hanya bisa menangis sambil terus memberontak dan terus memaki-maki Aba Jambrong. Bahkan ia sampai meludahi wajah tua bangka itu saking jijiknya. Sebaliknya, Aba Jambrong hanya tertawa terkekeh-kekeh sambil terus mencoba melucuti pakaian yang dikenakan ibu muda yang baru 4 bulan dinikahi Ki Jalum Muda itu. Bu Romlah yang tidak sudi jika tubuh mulusnya dinikmati oleh orang lain selain Ki Jalum Muda suaminya, lebih memilih mati daripada harga dirinya sebagai seorang perempuan dan seorang istri diinjak-injak oleh dukun bejat berotak mesum itu. Tepat
Ketika Aba Jambrong hendak melucuti pakaian atasnya, Bu Romlah langsung menggigit tangan Aba Jambrong sekuat tenaga hingga mengucurkan darah. Akibatnya, pegangan tangan kanan Aba Jambrong dan juga tindihan tubuhnya yang sedari tadi menghimpit tubuh Bu Romlah dengan ketat pun perlahan menjadi longgar. Aba Jambrong refleks melepaskan tangan kanannya yang sudah digigit oleh Bu Romlah sampai berdarah-darah hingga Aba Jambrong merasa kesakitan. Dan pada saat itulah Bu Romlah susah payah mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Lalu ia berlari ke arah pintu, tapi aneh. Tiba-tiba saja Aba Jambrong tahu-tahu sudah berada di depan pintu. Wajah tuanya yang mulai dihiasi banyak keriput kini terlihat sangat murka akibat gigitan di tangan kanannya. Mau lari kemana tuh Neng Romlah? Lebih baik Neng kembali ke atas ranjang. Abah janji akan memberikan Neng kenikmatan melebihi si Jalu, suami kere kamu itu. Rayu Abah Jambrong seraya ia mengedip-ngedipkan matanya dengan tatapan nakal ke arah Bu Romlah yang berdiri ketakutan di hadapannya. Bu Romlah makin ketakutan dan sontak ia berjalan mundur ke belakang hingga tubuhnya yang hanya tertutup oleh pakaian sebagian itu kini menempel ke dinding. Dan hanya dalam satu lompatan tubuh kurus milik Aba Jambrong tahu-tahu sudah berdiri tepat di hadapan Bu Romlah. Tatapan matanya begitu nyalang, terkesan menakutkan, menyiratkan nafsu bejatnya yang berkobar-kobar dan minta untuk segera disalurkan. Sementara itu, sepulangnya dari musola, Ki Jalu Muda sudah berniat hendak langsung pulang ke rumah. Kebetulan tadi sempat ada pengajian dan setiap jamaah diberikan nasi kotak yang biasanya berisi makanan lengkap. Ada nasi, tahu tempe, sambal ayam goreng dan juga kerupuk. Ki Jalu Muda sudah tak sabar ingin segera membawa nasi kotak tersebut ke rumah untuk nantinya bisa dinikmati berdua bersama Bu Romlah sang istri tercinta. Karena dia dan Bu Romlah bisa dikatakan sangat jarang sekali bisa menikmati makanan yang menurut mereka berdua mewah tersebut. Pasti ibu senang sekali aku bawakan nasi kotak ini. Terima kasih Allah. Padahal dari awal kehamilan istri hamba ngidam ingin makan ayam goreng, tapi alhamdulillah baru kesampaian sekarang. Gumam Ki Jalu Muda dalam hatinya dengan mata berkaca-kaca karena tak sanggup menutupi rasa sukacita yang menderanya. Kemudian Ki Jalu Muda pun bergegas memacu langkah menuju rumahnya yang jaraknya sekitar 500 meter dari musola. Ki Jalu Muda bahkan tidak peduli ketika kaki kirinya sempat tersandung batu saat berjalan akibat gelapnya jalan dan tak ada penerangan sama sekali. Tiba-tiba saja Ki Jalu Muda menghentikan langkahnya karena lamat-lamat ia mendengar seperti ada suara teriakan seorang perempuan. Tolong! Tolong! Ki Jalu Muda kembali mencoba memasang telinganya baik-baik untuk memastikan. Itu suaranya seperti suara istriku Romlah. Gumam Ki Jalu Muda. Wajah Ki Jalu Muda langsung berubah khawatir. Dia sangat takut jika terjadi apa-apa dengan istrinya itu. Apalagi Bu Romlah saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya sekitar 2 minggu. Ya Allah, lindungilah anak dan calon bayiku ya Allah, batin Ki Jalu Muda dalam hatinya sambil setengah berlari menuju rumah gubuknya. Selesai, wow, luar biasa. Ibu Neneng Dewi NS, kisah Ki Jalu dan Miftah ini semakin seru aja. Yang mana di sini pada akhirnya ya sosok Dewi Arum atau siluman ular yang merupakan guru pertama daripada Ki Jalu akhirnya meregang nyawa juga, termasuk juga dengan Nyai Sulastri penunggu tongkat Kaboa milik Ki Jalu yang sempat diambil oleh sosok Dewi Arum. Di sini mereka berdua harus musnah. Dan ternyata sosok Ki Jalu ini sosok romantis juga sebenarnya, karena dia sebenarnya masih sayang, masih cinta sama sama Dewi Arum. Karena selain guru dia juga pernah menjalin cinta, tapi karena permintaan dari sosok junjungan Ki Jalu yaitu sosok Turangga, yang mana Ki Jalu harus menghabisi guru-gurunya karena jangan sampai nanti ada orang yang masih memiliki ilmu itu selain dirinya. Dia arah kejam banget. Jadi sosok Turangga ini adalah yang mewarisi kekejamannya terhadap Ki Jalu. Dan juga di sini Ki Jalu ternyata memiliki masa lalu ya, masa lalu yang mana dulunya ternyata Ki Jalu adalah orang yang baik, orang normal pada umumnya ya, rajin beribadah, berumah tangga, tapi dihancurkan kebahagiaannya dalam sekejap
oleh dukun santet. Wah, keren banget Bu Neneng kisahnya, dan bagaimana nanti proses Ki Jalung Muda ketika bisakah dia membalaskan dendamnya. Kita tunggu di episode selanjutnya. Jangan lama-lama Bu Neneng ya untuk episode selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman pecinta horor misteri, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, ternyata belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman pribadi teman-teman sendiri ataupun pengalaman keluarga ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, ataupun audio atau voice note, silakan senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.